Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anis, guru bahasa Indonesia yang hari ini akan mencoba berbagi informasi dengan kalian melalui video pembelajaran kemuhammadiyahan kelas 9. Saya ingin begini, saya berharap, saya tidak ingin lagi tapi berharap dan berdoa semoga kalian selalu semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk tetap menjaga ketawaduan, menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, perilaku baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Tentu kami sebagai guru berharap bahwa kalian mampu membedakan, oh ini bermedsos yang baik, ini kelakuan yang baik, ini yang baik, ini tidak. Ini pokoknya yang jelas hal-hal yang baik begitu. Kami berharap itu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Jadi ini masih dalam bab periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa periodisasi kepemimpinan itu diklasifikasikan menurut perkembangan kondisi kenegaraan juga. Yang kemarin sudah kita coba untuk mengulas tentang Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Itu siapa saja pimpinannya, apa saja keberhasilannya, tahun berapa, itu sudah dibahas. Sebelum masa kemerdekaan berarti masih masa-masa penjajahan Belanda pada waktu itu. Kemudian selanjutnya, kalau di fase perkembangan atau peradaban bangsa kita, mulai dari kemerdekaan, Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian Reformasi, sampai sekarang gitu. Jadi periode ini juga ternyata di dalam buku ini dijadikan dasar klasifikasi itu. Kita kemarin sudah membahas Muhammadiyah sebelum masa kemerdekaan. Berarti setelah itu di masa kemerdekaan berarti masa apa? Sebelum kemerdekaan berarti setelah itu adalah masa kemerdekaan atau Orde Lama. Di zaman siapa ini? Ayo, masih ingat Orde Lama? Di mata pelajaran IPS, sejarah ataupun PPKN sepertinya masih ada bersinggungan dengan materi ini. Orde Lama siapa yang memimpin? Yaitu dipimpin oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Siapa saja pimpinan-pimpinan Muhammadiyah pada masa itu? Yang saya sampaikan adalah periode ini. Periode apa? Periode Muhammadiyah sesudah kemerdekaan. Ada siapa saja? Periode ini terhitung sejak masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo antara tahun 1944 sampai 1953. Itu Ki Bagus Hadikusumo yang telah pada periode beliau adalah berhasil merumuskan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ini muqaddimah pembuka di anggaran dasar Muhammadiyah, merumuskan kepribadian Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah. Karena beliau juga selain di internal Muhammadiyah, kalau kita baca sejarah ya, Ki Bagus Hadikusumo itu juga salah satu orang atau tokoh yang ikut dalam pendirian negara ini. Ikut
merumuskan dasar-dasar Indonesia. Ini Pancasila. Ki Bagus Hadikusumo, masih ingat siapa beliau? Itu orang Muhammadiyah. Perannya di kemerdekaan apa? Nah, itu ada di materi yang lain. Kemudian setelah itu ada kepemimpinan A.R. Sultan Mansur. Sultan Mansur antara 1953 melanjutkan yang tadi sampai 1959. Pada periode ini beliau berhasil merumuskan Hittoh. Hittoh itu apa? Hittoh itu adalah jalan, ya, Hittoh Palembang. Jadi pada muktamar pada waktu itu atau musyawarah yang diadakan Palembang pada masa Mas Mansur atau Sultan Mansur itu berhasil merumuskan Hittoh Palembang. Kiai Haji Yunus Anis kemudian melanjutkan di tahun 1959 sampai 1962 merumuskan kepribadian Muhammadiyah, dan Kiai Haji Ahmad Badawi yang berani melakukan perlawanan terhadap PKI. Jadi itu tokoh-tokoh yang berperan pada masa Muhammadiyah setelah kemerdekaan. Ada siapa saja? Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada A.R. Sultan Mansur, kemudian ada Yunus Anis, kemudian Kiai Haji Ahmad Badawi. Ada berapa tokoh setelah masa kemerdekaan? Ada 4 dengan masing-masing prestasi atau kemajuan yang dicapai oleh Muhammadiyah pada masa itu. Kemajuan-kemajuan yang tadi, Hittoh, kepribadian, anggaran dasar rumah tangga, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya secara detail. Kemudian setelah periode masa setelah kemerdekaan ada masa apa? Masa Orde Baru. Orde Baru, ya, masa Orde Baru. Pada masanya siapa? Presiden Soeharto. Nah, siapa saja pimpinan-pimpinan Muhammadiyah pada masa itu? Periode ini dimulai pada masa kepemimpinan Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1968 sampai 1971. Kemudian Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin pada tahun 1971 sampai 1990. Sampai 90 berarti tahun-tahun saya mau lahir ini 90, ya. Jadi tahun 90-an. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA pada tahun 1990 sampai 1995. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh yang sampai sekarang masih ada, kita masih mendengar informasi-informasinya, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Beliau memimpin dari 1995 sampai 1998. Itulah beberapa tokoh yang memimpin Muhammadiyah pada masa Orde Lama, pada masanya Presiden Soeharto. Kemudian yang terakhir itu terjadi Muhammadiyah pada pasca reformasi. Setelah Orde Lama ada pasca reformasi. Ya, zaman Orde Lama itu kan ada Soeharto, ya. Kalau mau kita lihat sejarah Indonesia, ada Soeharto, kemudian ada yang namanya gerakan reformasi yang berhasil apa dalam sejarah kenegaraan kita, yaitu melengsarkan Presiden Soeharto yang sekian lama menjadi presiden. Siapa yang menurunkan? Gerakan massa. Siapa yang memimpin? Yang memimpin salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah, yaitu Amin Rais. Bagaimana ini? Silahkan cari referensi yang lain. Peran Amin Rais dalam masa reformasi, itu kalian cari informasinya. Tokoh Muhammadiyah yang memprakarsai pergerakan-pergerakan
masa pada waktu itu untuk menurunkan kediktatoran kekuasaan seorang Soeharto. Jadi kita akan bicara Muhammadiyah pasca reformasi. Kepemimpinan pada masa ini diawali oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau masih sampai sekarang masih ada. Beliau memimpin pada 1990 sampai 2000, tahun 2000 ya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin. Ya, Din Syamsuddin. Masih pernah dengar tokoh ini? Masih ada sampai sekarang ya. Salah satu deklarator kami. Kalau kalian lihat, apa itu kami? Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklaratornya adalah Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, salah satu mantan pimpinan Muhammadiyah, dan Profesor Dr. Haidar Nasir dari tahun 2015 sampai sekarang. Bapak Haidar masih memimpin. Sejarah mencatat prestasi yang gemilang di setiap periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah, tidak hanya dari banyaknya tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar pahlawan. Jadi banyak tokoh Muhammadiyah yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Hal itu sejak tahun 2012 tercatat 5 tokoh pimpinan Muhammadiyah memperoleh gelar tersebut, yaitu 5 tokoh pada tahun 2012 dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh negara, yaitu 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai pahlawan nasional masih pada tahun 2012. Siapa lagi? Nyai Walidah. Kemudian Kiai Fahrudin, Kiai Haji Mas Mansur, dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Itu baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Para pahlawan yang gugur dengan bawa darah Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga banyak seperti. Jadi tokoh Muhammadiyah yang juga berjuang dalam masa kemerdekaan, tokoh-tokoh besar yang saat ini kita hafal, siapa saja kita lihat. Ada yang namanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ternyata tokoh Muhammadiyah. Ya, beliau adalah salah satu anggota Hizbul Waton. Sejarahnya silakan cari. Ya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Sutomo. Itu orang Muhammadiyah. Juanda Kartawijaya. Juanda, siapa Juanda? Silakan cari referensinya. Luar biasa Juanda yang saat ini menjadi salah satu nama salah satu bandar udara di Jawa Timur. Insinyur Juanda, orang Muhammadiyah. Yang terakhir adalah Soekarno. Sudah tahu belum kalau Soekarno itu adalah salah satu pimpinan Muhammadiyah? Belum tahu kalian. Saya kemarin baru lihat videonya di channel YouTube-nya siapa namanya? Ahmad Dhani. Di situ ada ketika beliau Ahmad Dhani sama anak-anaknya, kemudian beberapa tokoh main di rumah Fadlizon, melihat beberapa dokumen-dokumen. Di situ ditunjukkan bahwa Bapak Soekarno itu pernah menjadi salah satu pimpinan di Muhammadiyah, maka beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Maka tidak heran jika mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani menilai Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Muhammadiyah ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berkiprah dalam membangun pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan rakyat Indonesia. Jadi begitu ya periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah dari zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, kemudian zaman Orde Baru, kemudian setelah itu zaman reformasi sampai sekarang.
Dinamika-dinamika yang terjadi di situ sudah terekam. Jelas bahwa di sini dijelaskan Muhammadiyah juga punya saham besar di negeri ini. Jadi jangan macem-macem gitu ya katanya. Jadi Muhammadiyah juga harus kader-kader terutama Muhammadiyah harus merasa bangga bahwa tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita itu juga menjadi salah satu pemeran aktif dalam masa itu. Sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, Orde Lama, termasuk juga setelah reformasi sampai sekarang. Perannya juga masih sangat-sangat dirasakan oleh negeri ini. Jadi jangan ragukan Muhammadiyah itu ya insya Allah nasionalismenya masih mendarah daging. Kalian sebagai kader juga harus menyontoh orang-orang ini. Ya, kita semua ini sebagai penerus kemerdekaan juga harus mampu bisa mencontoh. Karena ini babnya meneladani pimpinan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah, perannya Muhammadiyah dari zaman lama itu sampai sekarang, ya harus kita contoh. Jadi kita sebagai kader, terutama anak-anak IPM, ya kader-kader ini harus benar-benar tahu peran Muhammadiyah itu dalam negeri ini, agar kalian merasa benar-benar cinta pada negeri ini. Pejuang-pejuang kita, pendahulu-pendahulu kita, ini yang dilakukan pada negeri ini. Maka beberapa materi itu pertemuan kita kali ini kira-kira cukup. Tugasnya adalah ini. Tadi saya sebutkan ada Jenderal Sudirman, Dr. Sutomo, Juanda Kartawijaya, dan Soekarno. Kan ini jarang kita dengar bahwa ini adalah tokoh Muhammadiyah. Nah sekarang kalian cari informasi kenapa orang-orang ini disebut sebagai tokoh Muhammadiyah. Artinya kalian harus mencari keterkaitan orang-orang tadi, Jenderal Sudirman, Dr. Sutomo, Juanda Kartawijaya, dan Soekarno. Keterkaitannya dengan Muhammadiyah itu di mana? Kalian cari referensi yang lain di media. Silakan cari referensinya. Boleh bertanya pada teman, ibu, bapak yang barangkali ahli sejarah, silakan tanya. Nanti ditulis, dicatat, lalu hasilnya dikirim ke seperti biasa ya. Linknya link yang sudah di-share oleh wali kelas. Boleh juga kalian menjawab di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf, cukup sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Karena selanjutnya kita akan lebih mengerucut lagi pada persoalan bagaimana apa yang harus kita teladani dari pimpinan Muhammadiyah. Kira-kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.